Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Amin. Baik, adapun topik yang akan kami bahas adalah usaha percetakan. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nabila Dimar yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, dan saya juga yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Anggita Nadia Putri Lubis, dan kedua Al Hasanul Bisri Damanik, yang ketiga Dina Andriana, dan yang keempat Nurul Farhana, dan yang kelima Muhammad Iqbal. Baiklah, presentasi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu proposal usaha percetakan. Yang pertama, latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Latar belakang, teknologi komputer dan printer yang ada sekarang telah memungkinkan kita untuk mencetak tidak hanya teks dan gambar sederhana, namun sudah dapat mencetak dengan hasil kualitas foto. Bahkan apabila menggunakan kertas khusus untuk foto, hasilnya menyerupai cetak foto. Teknologi komputer dan printer yang semakin canggih menjadikan hasil yang diperoleh akan semakin baik, dan proses produksi menjadi semakin cepat dan mudah. Melihat potensi lingkungan sekitar, permintaan akan teknologi print digital yang semakin meningkat dalam kegiatan-kegiatan umum maupun pribadi seseorang, maka usaha percetakan digital mempunyai pangsa pasar protektif dan tidak pernah surut. Oleh karena itu, peluang usaha di bisnis ini bisa dikatakan cukup menjanjikan. Selanjutnya, motivasi melakukan usaha. Motivasi dari calon tim pelaksana dan mahasiswa peserta antara lain: A. Menggabungkan jiwa wirausaha dan melatih kemandirian dengan membuka usaha sendiri. B. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Dan C. Menjadi manusia yang bermanfaat mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, justifikasi pemilihan objek usaha. Selain investasi yang dibutuhkan untuk usaha ini terbilang minimum, usaha digital printing ini cocok juga dikembangkan di banyak segmen. Dari home industry, tempat usaha yang strategis seperti pusat keramaian, pusat perbelanjaan, perumahan, sekolah, sampai dengan kebutuhan untuk perkantoran. Lokasi usaha di sekitar pasar merupakan tempat yang sangat strategis. Selain berada di keramaian, lokasi ini juga menyatu dengan pemukiman penduduk yang cukup ramai, kita bilang. Hal ini merupakan potensi yang sangat mendukung dari usaha ini. Dan yang ketiga, tujuan usaha yang hendak dicapai. Tujuan usaha yang hendak kami capai adalah menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa, membuat usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan, mensinergikan antara cetak digital dan desain grafis dengan teknologi komputer. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina Andriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Andriana, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu analisis produk. Dalam analisis produk, yang pertama adalah jenis, nama, dan karakteristik produk. Jenis produk-produk yang dihasilkan antara lain mencetak sertifikat ukuran A4 dengan desain yang menarik. Yang pertama, kop surat dan amplop. Dapat memesan sesuai kebutuhan, tidak harus dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, label dan cover CD. Pelanggan dapat memilih dua jenis label untuk CD, yaitu HPS atau glossy. Yang ketiga, full color ukuran A4. Ada beberapa kertas yang bisa dipilih, yaitu HPS, glossy, inkjet, matte paper, dan linen. Kertas yang tidak tahan air dapat dilaminasi sehingga hasil printingnya dapat tahan air. Yang kedua, keunggulan produk dibandingkan produk lain di pasaran. Produk jasa yang ditawarkan ini mempunyai suatu keunggulan, yaitu proses pengerjaannya menggunakan teknologi komputer sehingga lebih efisien dibandingkan dengan cara konvensional atau sablon. B. Tanpa minimum order, sehingga pelanggan dapat memesan sesuai kebutuhan dan anggarannya. Selanjutnya, dapat dikerjakan secara cepat atau instan, bisa ditunggu, dan desain unggul dan berbagai pilihan.
Yang ketiga, keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan baku. Dalam menyediakan produknya, percetakan digital membutuhkan barang-barang antara lain komputer, printing, kualitas foto, scanner, card reader Bluetooth, infrared, macam-macam kertas untuk media cetak. Identifikasi sumber tempat membeli barang-barang tersebut yaitu bisa dicari di toko komputer dan aksesoris, toko kertas, dan toko alat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dina, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farhana. Saya akan menjelaskan materi ketiga. Materi ketiga yaitu analisis pasar. Analisis pasar. 1. Profil konsumen. A. Ormawa di kampus. Ormawa di kampus yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan diklat, outbound, seminar, dan lokal karya. Kedua, yang B, perusahaan yang membutuhkan media promosi untuk produknya seperti kartu nama, brosur, dan poster. Yang C, masyarakat umum yang membutuhkan jasa pembuatan foto. Kedua, segmentasi pasar. Segmen utamanya adalah penduduk kerasaan 1 pematang bandar. Ketiga, pesaing dan peluang pasar. Pesaing, nama pesaingnya adalah Smart Printing, produk yang ditawarkan printing digital. Kedua, Abang Ade Advertising, produk yang ditawarkan desain grafis, printing digital, advertising. Ketiga, PT Citra Buana, produk yang ditawarkan adalah cetak digital. Mutiara, cetak digital. Fuji Image Flash, produk yang ditawarkannya cetak foto analog dan digital. Yang keenam, Bineka, produk yang ditawarkannya yaitu sablon. Kedua, peluang pasar. Media hasil analisis pesaing serta potensi permintaan pasar yang cukup besar. Kita masih memiliki peluang yang cukup besar. Dengan pelayanan percetakan digital tanpa minimum order serta tempat yang strategis bisa menjadi peluang untuk bisa bersaing dengan pemain lama yang ada di pasar. Yang keempat, media promosi yang akan digunakan. Media promosi yang akan digunakan melalui spanduk, dipasang di depan tempat lokasi usaha, serta beberapa tempat strategis lainnya seperti di jalan dan di lokasi kampus. Yang B, surat kabar, beriklan-iklan kecil dan bekerja sama. Yang C, katalog, membuat katalog yang berisi produk dengan ukuran A4 yang didesain dengan menarik dan enak dipandang. Yang F, manusia, dari mulut ke mulut, pemberitahuan dari teman ke teman yang lain mengenai usaha yang dijalankannya, serta minta referensi dari pelanggan siapa yang biasa menggunakan layanan printing digital. Yang kelima, target atau rencana penjualan 1 tahun. Rencana penjualan selama 1 tahun adalah terjual produk kita sebanyak nama produk 1 sertifikat, jumlahnya 12 lembar, harganya 3.500, totalnya 42 juta. Yang kedua, karaoke, jumlahnya 10 lembar, harganya 2.000, totalnya 20 juta. Yang ketiga, kop surat dan amplop, jumlahnya 12 rim, harganya 80.000, totalnya 960.000. Label dan koper CD, jumlahnya 60 unit, harganya 5.000, totalnya 300.000. Full warna A4, 3.000 lembar, harganya 2.000, totalnya 6 juta. Jadi jumlah total seluruhnya itu dia ada 71.260.000. Yang keenam, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Adapun strategi yang ingin diterapkan menurut konsep, yaitu A. Diferensiasi. Kami mencoba menghadirkan bisnis yang berbeda dengan bisnis-bisnis yang ada tapi tidak mempunyai proses yang bagus, tanpa minimum pemesanan, dan juga desain yang tidak hanya kreatif, enak dilihat, tapi juga desain yang menjual.
Yang B, tempat. Memilih tempat strategi di sekitar kerasaan. 1. Melayani pesanan melalui telepon. Yang kedua, memberikan diskon produk. Yang ketiga, biaya rendah. Strategi ini bukan berarti kami mengurangi margin laba, tapi kami mencoba untuk mempertahankan pelanggan yang lama agar tidak melirik ke produsen lain. Perjalanan selama 1 tahun adalah terjual produk kita sebanyak nama produk 1 sertifikat, jumlahnya 12 lembar, harganya 3.500, totalnya 42 juta. Yang kedua, karaoke, jumlahnya 10 lembar, harganya 2.000, totalnya 20 juta. Yang ketiga, kop surat dan amplop, jumlahnya 12 rim, harganya 80.000, totalnya 960.000. Label dan koper CD, jumlahnya 60 unit, harganya 5.000, totalnya 300.000. Full warna A4, 3.000 lembar, harganya 2.000, totalnya 6 juta. Jadi jumlah total seluruhnya itu dia ada 71.260.000. Yang keenam, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Adapun strategi yang ingin diterapkan menurut konsep, yaitu A. Diferensiasi. Kami mencoba menghadirkan bisnis yang berbeda dengan bisnis-bisnis yang ada tapi tidak mempunyai proses yang bagus, tanpa minimum pemesanan, dan juga desain yang tidak hanya kreatif, enak dilihat, tapi juga desain yang menjual. Yang B, tempat. Memilih tempat strategi di sekitar kerasaan. 1. Melayani pesanan melalui telepon. Yang kedua, memberikan diskon produk. Yang ketiga, biaya rendah. Strategi ini bukan berarti kami mengurangi margin laba, tapi kami mencoba untuk mempertahankan pelanggan yang lama agar tidak melirik ke produsen lain. Terima kasih kepada Nurul Farhana, dan presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Nadia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis produksi dan operasi. Adapun bahan-bahan yang akan dipakai ialah komputer dengan spesifikasi, scanner Canon, printer Epson, laminating, card reader, Bluetooth, dan kertas-kertas lainnya. Yang pertama, proses produksi dan operasi. A. Rencana persiapan pelaksanaan. Rencana pelaksanaan yaitu retulisasi potensi dan masalah, persiapan administrasi dan komunikasi, konsolidasi tim serta menghubungi mitra usaha. Yang B. Reaktualisasi potensi dan pesaing. Selang waktu antara usul kegiatan, maka diperlukan data aktual tentang potensi dan pesaing yang ada di Kota Padang yang menjalankan bisnis percetakan digital. Yang C. Persiapan administrasi dan komunikasi, memastikan tempat untuk disewa, mengurus telepon, dan membeli peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan administrasi. Yang D. Menghubungi mitra usaha. Mitra usaha berasal dari mereka yang mempunyai bisnis. Yang E. Promosi. Promosi awal dilakukan dengan pembuatan 2 spanduk, 500 lembar brosur, dan ditempatkan di usaha atau kampus atau tempat pusat keramaian. Yang F. Produksi. Pelanggan membawa file, disket, flash disk, memory card, alat penyimpan lainnya untuk selanjutnya diproses, ditransfer, diedit atau dicetak. Yang G. Evaluasi. Evaluasi dilakukan pada saat proses produksi selesai dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap 1 minggu sekali. Evaluasi ini berupa hal-hal teknis yang masih kurang atau perlu diperbaiki lagi, dan evaluasi pelayanan pada pelanggan. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih kepada Saudara Anggita, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Farizi dari kelas 18 S03. Ingin membuat video dari tugas kewirausahaan teknologi informasi dengan dosen Bapak Ilham Saputra Saragi.
Baik, saya akan membahas dari bagian 5 yaitu analisis keuangan. Yang mana analisis keuangan itu adanya kebutuhan modal dan disertai perhitungannya. Yang proyeksi investasi yang diperlukan dalam pendirian usaha percetakan digital adalah sebesar 15 juta, yang bersumber dari Dikti sebesar 10 juta, dan 5 juta dari modal real kelompok dengan perincian yang penggunaannya sebagai berikut yang akan saya jabarkan. Dari percetakan digital, proyeksi investasi yang diperkirakan dalam 1 tahun yang mana akan diperlukan. Yang pertama itu investasi yang diperlukan, nomor 1 komputer P2 GHz, frekuensinya dengan 1 unit dengan harga satuan 4.500.000. Yang kedua itu dengan investasi yang diperlukan printer Epson R230 1 unit dengan harga satuan 1.500.000. Dan nomor 3 itu yang diperlukan scanner 1 unit dengan harga 650.000. Nomor 4 itu mesin laminasi 1 unit dengan harga 1 juta. Nomor 5 cut rider dengan 1 unit harga 90.000. Yang selanjutnya Bluetooth 1 unit harganya 25.000. Infrared 1 unit harganya 45.000. Meja 1 unit dengan harga 300.000. Kursi 1 unit harga 100.000. Alat tulis 1 unit dengan harga 100.000. Lemari 1 unit harganya 770.000. Serta yang selanjutnya nomor 12 sewa tempat dengan 1 unit harganya 6 juta, dan total biaya investasi yang diperlukan totalnya 15 juta. Oke, baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya jabarkan. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal, dan presentasi selanjutnya yang terakhir akan dipresentasikan oleh Al Hasanul Bisri Damanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al Hasanul Bisri Damanik, kelas 18 S03. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Iqbal Al-Fariji. 2. Penentuan harga pokok penjualan atau HPP. Percetakan digital. Nama produk: cetak foto digital, harga 10.000. Ukuran 10R 10.000, ukuran 4R 2.000, ukuran 3R 1.500, ukuran 2x3, 3x4, 4x6, Rp750. Kartu nama: lens 40.000, matte 50.000, ivory 2 muka 50.000, print kop surat atau amplop 65.000, print label dan cover CD 1.000, HVS 1.000, Glassy 1.500, print full color ukuran A4 2.000, HVS 2.000, lens 2.000, ivory 3.000, matte 4.000, glossy 6.000. 6. Personalia dan jadwal kegiatan. Ketua tim Muhammad Iqbal Al-Fariji, anggota Dina Andriana, Nurul Farhana, Tifadi Nabila Dimar, Anggita Nadia Putri, dan saya sendiri Al Hasanul Bisri Damanik. Kesimpulan: kegiatan usaha sablon merupakan usaha yang sangat cocok bagi orang yang kreatif dan suka kesenian. Produk sablon era sekarang sangat populer, bahkan banyak yang membutuhkan dan mencarinya. Saran: 1. Bangunlah suatu usaha dari nol, jangan pernah menyerah. 2. Sesungguhnya orang yang menekuni usaha dengan sabar, teliti, dan ulet, maka usahanya akan lancar dan sukses. 3. Jangan mengerjakan pesanan konsumen tanpa ada uang muka terlebih dahulu. 4. Gandenglah partner bisnis dalam berusaha. Yang terakhir, kesuksesan usaha tidak hanya dari kita, tapi juga berkat Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Al Hasanul Bisri Damanik. Baiklah, mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga selaku moderator, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.